Putarkan bacaan Al-Quran setiap saat. Ya. Jadi mendengarkan Al-Quran secara konsisten ini dapat membantu otak anak lebih mudah mengingat hafalan. Jadi putarkan ini. Selain diputarkan, ya putarkan tilawah, ya ayo ibunya ngaji dong. Jangan anaknya melulu yang disuruh, bapak ibunya nggak ngaji. Ya kan? Nah, jadi jika anak sering mendengar Al-Quran, maka secara tidak langsung anak juga menghafal Al-Quran. Itu ya, karena ini bisa didengar dari telinga, ya, jadi tersambung lagi. Ya. Bangun budaya baca Al-Quran di dalam rumah. Kenapa? Karena apa yang dilihat, didengar, dirasakan, diucapkan, dipeluk itu tersambung ini. Ya. Saya ingin cerita ini lebih detail karena biar kita ngerti apa sih yang terjadi di otak. Biar kita paham apa sih yang mau dimasukkan di otaknya anak-anak. Gitu. Karena bukan apa-apa kalau kita nggak mengerti, ya itu nggak apa ya, semangat kita untuk memasukkan ajaran-ajaran ad-dinul Islam ke dalam otak anak itu nanti rendah semangat kita, ya. Tapi ini juga ingat, anak-anak melihat ibunya, melihat bapaknya, melihat gurunya, melihat, makanya contoh dimasukkan ke otak anak-anak. Tentu contoh teladan kita yaitu Rasulullah SAW, kita masukkan juga di otak anak-anak. Lewat apa? Lewat membacakan sirah, membacakan ya sejarahnya Nabi, membacakan sejarahnya para Nabi yang lain. Itu harus rajin juga Bunda, Ayah. Nah ini karena akan masuk di sini. Tapi tentu contoh yang dia bisa dengar, dia lihat, dirasakan ya, dipeluk dan sebagainya tentu Bapak Ibu ya. Jadi karena nanti otak intelektual di depan ini yang akan terjadi sambungan, inilah kita bantu anak kita mengisi prefrontalnya ini dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Mau tahu apa yang Allah mau tentu harus buka Al-Quran kan gitu. Supaya apa sih Bu Aisyah? Ini supaya tersambung ya, agar membentuk apa? Memori prinsip-prinsip hidup. Islam kalau kita pelajari, mau era apapun, era batu, era buku, era gawai, era digital, mau nanti lagi era yang lainnya 10 tahun ke depan, itu nanti akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Sehingga kan nanti medianya aja yang berbeda kan? Medianya saja yang berbeda. Bagaimana media, ada media kertas, media gawai, media digital dan sebagainya. Tapi itu tadi belajar. Dan ingat ya masuk ke sini tuh dari mata ke sini nih, naik ke sini emosi. Jadi bikin anak senang juga, bikin anak bahagia, bikin anak semangat. Dan kita perlu lihat nih kondisi anak lagi capek kah, demam kah, sakit kah? Tidak juga memaksakan. Karena pengaruh banget emosi ini terhadap peristiwa atau memori yang ada di otak nanti ini. Oke, karena kalau enggak nanti hati salah lagi, nanti trauma lagi anak-anak. Ya. Yang luar biasa adalah ini yang saya harus perkenalkan dan saya sedang lagi setiap hari sosialisasikan. Jantung manusia. Jantung manusia kita tahu dia bekerja membawa darah ke seluruh tubuh. Tapi ditemukan di tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Di daerah serambi kanan ini ada sel otaknya, ada neuronnya. Jumlahnya 40.000 neuron. Jadi waktu kita baca Quran atau mempelajari sesuatu, jantung juga membuat memorinya. Jantung juga membuat rekamannya. Inilah disepakati ya oleh para ulama dan ilmuwan bahwa yang disebut kolbu itu adalah jantung, organnya jantung. Memang sering diartikan hati karena mengartikan kolbu oleh ahli bahasa zaman dulu itu diartikannya hati. Tapi organnya jantung. Jantung. Ya. Bahkan ya Imam Al-Ghazali sudah bilang kolbu itu ya organ yang ada di dada, posisinya cenderung ke kiri, bentuknya berongga, di dalamnya ada darah hitam sekali. Nah ini. Dan yang luar biasa, tahun 1110 Masehi, Al-Ghazali sudah bilang bahwa di jantung itu ada suara Tuhan. Ada suara Tuhan.
ilmuwan baru menemukan tahun 1998. Itu penelitian di Institute of Harmath, kerjasama bukan Amerika, UK, ya, Inggris dengan Arab Saudi untuk meneliti kolbu. Didapati betul-betul di dalam jantung kita di daerah atrium ini, di daerah serambi kanan, ada suara Tuhan di situ. Ya. Ilmuwan satu mengatakan di sini ada pola atau patron Al-Quran. Di jantung kita masing-masing lahir sudah ada patron Al-Quran. Yang namanya patron dia masih tipis. Supaya dikuatkan, dibesarkan, itulah harus membaca Quran. Dan supaya tambah kuat itulah dibaca ulang-ulang. Karena dibaca ulang-ulang maka hafal. Kan gitu sebetulnya. Ya. Jadi baca ulang-ulang hafal nanti. Dan yang di jantung kita ini Al-Quran yang awalnya tipis sambungannya. Karena dari kecil anak-anak sudah kita fokuskan untuk diulang-ulang. Maka sambungan Al-Quran yang ada di kolbu ini kuat nanti. Kuat dan jadi hafal. Dan ini nanti yang menuntun. Itulah yang dikatakan tadi, di dalam jantung ada suara Tuhan. Ini yang menuntun. Karena jantung ini bisa ngomong sama otak. Ya, bisa bicara sama otak. Nah ini jadi. Jadi pada saat kita baca Quran, mengaji dan mengkaji, ya di otak tersambung apa yang kita kaji dan mengaji. Dan juga yang di kolbu, yang tadinya tipis itu diperkuat. Kenapa? Karena diharapkan jantung ini, kolbu ini bisa bicara sama otak. Karena otak ada fungsi analisa. Kadang-kadang otak ini ya ada fungsi ya timbang menimbang, pikir memikir. Contoh misalnya ya kita jadi orang tua, jadi ibu, ya kita punya pengalaman buruk terhadap diri kita dulu gitu ya, mungkin sama orang tua zaman dulu kita juga sering dihardik, dimarahin kalau baca Quran nggak baca, disabet dan sebagainya gitu ya. Kita kan punya memori di sini kan, dan kita berlakukan itu juga pada anak kita sekarang, ya. Maka nanti kolbu bilang sama otak kita, jangan begitu hai Aisyah. Anak sekarang itu nggak bisa digitukan. Apalagi Allah ajarkan dalam Al-Quran itu ya lembut terhadap anak. Itu Quran ini jantung ngomong sama otak. Tentu kalau kita nggak belajar Quran, maka si kolbu ngomong sama otak dengan konsep lain. Itu yang bahaya. Itulah dari masih muda anak-anak perkenalkan Al-Quran, ya tidak diperkenalkan dengan konsep lainnya yang di luar Al-Quran. Agar apa? Agar yang ada di jantung ini kuat dulu gitu. Yang di kolbu ini kuat dulu sehingga bisa memberi masukan. Itulah Rasulullah SAW mengatakan bila mudghah ini baik, baik pula seluruh tubuh. Karena dia sudah memberi masukan pada otak. Nanti otak kan tadi kita udah lihat ya, lewat sistem saraf, otak mengatur tubuh. Saya ulang-ulang ini supaya tahu mekanisme. Jadi nanti kita belajar apapun, jadi kita makin mantep itu ya, seperti ini. Oke. Jadi apa yang kita baca ini nanti ya, apa yang kita baca masuk di dalam tubuh kita. Kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu jalan di badan kita. Dan sangat cepat jalannya, 240 km per jam. Bawa ke otak, nanti otak perintahkan ke tubuh 320 km per jam. Inilah maka apa? Kalau di otak kita ini, ya, dan juga otak anak-anak kita isi, ya, mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Kemudian contoh-contoh yang Rasulullah contohkan, para nabi contohkan masuk di sini. Inilah yang nanti memberikan pesan kepada badan untuk melakukan akhlak. Jadi begini nih di otak kita.